بي يا محمد يا عروسا يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Anggrek Loka yang insyaallah dimuliakan Allah. Quran kita yakni masuk ke surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Ada apa di balik surah Ar-Ra'd? Apa kemuliaan kita baca surah Ar-Ra'd? Apa saja isinya? Itulah yang akan kita ungkap, akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Sebelum itu jamaah sekalian, mari kita berdoa. Yang sakit semoga disembuhkan sakitnya. Wabil khusus jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, atau saudara-saudara kita yang punya hajat, apapun hajat kita, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita juga berdoa kepada Allah, ya Rabb, terus tanamkan kepada diri kita dengan izin Allah keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Kita juga terus berdoa, ya Rabb, wafatkan kami kapanpun, dimanapun, di usia berapapun, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Generasi anak-anak kita, cucu kita menjadi generasi yang saleh dan salehah. Generasi yang nanti kelak kita dan seluruh keluarga kita, keluarga besar Masjid Jami' Al-Barakah Anggrek Loka, kelak akan berkumpul bersama para syuhada, para nabi, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Ala hadhihi an-niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita memulai, kita baca ayat 1 sampai 5 surah Ar-Ra'd. Tentu kalau kita baca semua panjang ini sampai 43. Tapi kita akan bahas beberapa ayat saja dan kita akan baca ayat 1 sampai 5. Yang dekat dengan Quran silakan diambil atau silakan melihat ke layar. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, setiap hurufnya kebaikan,
setiap hurufnya meningkatkan derajat, akan insyaallah menjadi bagian dari amal-amal saleh dan insyaallah berpahala surga. Kita bisa mengukur dari tajwid yang kita baca ya jamaah sekalian, panjang pendeknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya biasanya ada tasydid dilewat saja, ada hukum idgham dilewat saja tidak 2 harakat ya. Ada misalkan ikhfa tidak 2 harakat. Nah, mulai terukur ya mana yang kurang, mana yang pas itu. Bacaan misalnya huruf muqatta'ah di sini alif 1 harakat, lamnya 4 sampai 6 harakat. Setelah itu ketemu mim, ada tasydid di situ. Alif lam 2 harakat, mim 4 sampai 6 harakat, ra 2 harakat. Nah, itu jamaah sekalian ya. Baik, setiap bulannya kita akan biasakan membaca beberapa ayat dan Bapak Ibu sekalian mengikuti. Mari kita masuk ke beberapa kajian pokok terkait dengan surah Ar-Ra'd. Kenapa dinamakan surah Ar-Ra'd? Nah, di sini jamaah sekalian, kita akan mengenal surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu artinya guruh, kilat, sambaran petir. Itulah Ar-Ra'd. Jadi kalau kita melihat ini kan lagi musim hujan ya. Di Anggrek Loka sering hujan atau jarang-jarang? Hujan setiap hari? Tidak juga ya, insyaallah. Kemarin saya pulang ke Cilegon masih panas katanya. Beberapa bulan belum hujan. Sudah nanam padi sampai padinya pada bibitnya itu sudah pada gede, belum hujan juga. Tapi beberapa hari ini saya lihat sudah mengabarkan ada hujan sehingga padinya sudah bisa ditanam. Nah, ciri biasanya ada hujan itu ada ar-ra'd. Ar-ra'd itu apa? Guruh atau kilat yang menyambar, petir itu. Ar-ra'd. Kenapa Allah harus menempatkan ar-ra'd menjadi bagian dari salah satu surah dalam Al-Qur'an? Ini betapa ar-ra'd ini atau kilat ini, guruh itu atau sinar yang mengkilat itu bagian dari ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Allah, karena memang ada satu surah khusus namanya surah Ar-Ra'd. Ada juga Ar-Ra'd itu bagian dari ayat-ayat kauniyah ya. Jadi ayat itu tidak hanya satu Pak, tidak hanya ayat-ayat qauliyah berupa Al-Quran yang kita baca, tapi Allah juga menampilkan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat terkait dengan alam, adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya awan, adanya kilat. Ar-Ra'd itu menjadi bagian pertanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu Pak. Yang kedua, surah Ar-Ra'd itu masuk urutan surah yang ke-13. Yuk kita ulang lagi, masih hafal? Ya, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayo bantu, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, terus Al-Anfal, surah 9, At-Taubah atau nama lainnya Bara'ah, betul. Surah ke-10 surah Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd. Alhamdulillah hafal semua. Kalau bareng-bareng. Sendiri-sendiri juga hafal Ustaz. Alhamdulillah. Ya, tinggal lihat lagi. Sudah ada live streaming ya dari surah Al-Fatihah sampai surah Ar-Ra'd sampai surah Yusuf, kemarin kita sudah bahas ayat-ayat pentingnya.
Surah ini jamaah sekalian hanya 43 ayat. Jadi sedikit sebenarnya. Kalau per hari satu maka plus 10 hari atau plus 13 hari, 1 bulan plus 13 hari kita hafal surah Ar-Ra'd. Satu ayat sehari bisa tidak? Kepada senyum-senyum. Hafal Ustaz sehari, tapi istiqomahnya itu mudah-mudahan meskipun kita tidak menghafal menjadi bagian dari, kalau kita kan sudah apa namanya menghatamkan sudah berkali-kali ya. Insyaallah saya husnudzon, apalagi Ramadan, masya Allah, masa 10 Ramadan aja sudah hatam tuh ya. Nanti di pertengahan Ramadan lagi hatam lagi, di akhir Ramadan 10 akhir Ramadan hatam lagi. Jadi paling tidak 3 kali hatam, atau minimal 1 kali Ramadan 1 kali hatam. Kalau sekarang usia yang sudah 70 tahun berarti pernah 70 kali hatam ya. Tapi belum pernah kita bahas Ustaz. Nanti ditanya sama malaikat, Bapak Ibu sekalian, Bapak A, Bapak B, Bapak C misalnya, Bapak Ahmad, pernah hatam Quran? Pernah tadabbur hatamnya? Belum. Hari ini kita tadabbur Al-Qur'annya, insyaallah kita hatamkan. Baru surah yang ke-13. Berarti berapa lagi tuh? Panjang ya. Mudah-mudahan panjang umur. Paling tidak untuk menghabiskan sampai ayat surah ke-114 berapa tahun itu? Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur insyaallah ya. Jamaah sekalian yang muliakan Allah. Jadi 43 ayat, kalau sehari satu jadi 30 hari plus 13 hari. Kalau sehari 2, kurang itu. Sehari 2 berarti ya 20 hari saja sudah hatam, sudah hafal itu. Insyaallah ya. Jamaah sekalian, surah ini termasuk surah Makkiyah. Masih kita ingat ya, setiap kali kita masuk ke surah selalu kita sampaikan, surah ini masuknya Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah itu patokannya sekali lagi bukan tempat ya, bukan tempat, bukan ayat atau surah itu turun di Mekah, bukan, atau surah dan ayat itu turun di Madinah, bukan. Tetapi yang menjadi patokan adalah qablal hijrah dan ba'dal hijrah. Kalau ayat itu turun sebelum hijrahnya Nabi, maka dipastikan itu ayat Makkiyah. Alhamdulillah. Ini di perkuliahan semester 5 ini diajarkan. Kalau ba'da hijrah itu namanya Madaniyah. Masih ingat ciri-cirinya Makkiyah Madaniyah? Ya betul. Kalau didahului ya ayyuhan nas berarti ayat Makkiyah. Masya Allah. Ini kalau langsung UAS langsung lulus ini. Kalau didahului ya ayyuhalladzina amanu berarti Madaniyah. Masya Allah. Saya langsung pulang kalau kayak ini begini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan surah Ar-Ra'd? Kita sering ulang-ulang, kenapa dijadikan nama surah? Karena peristiwa yang sering disebut atau yang paling menonjol dalam surah itu apa peristiwanya? Misalnya di surah kedua, itu surah apa? Al-Baqarah, karena di dalamnya ada cerita tentang sapi betina. Maka surah itu dinamakan surah Al-Baqarah. Lalu di surah itu ada cerita keluarga dari Imran, maka surah itu dinamakan surah, ya awas ya penyebutannya jangan salah, karena di beberapa tempat saya mendengarkan surah apa? Surah ketiga surah Al-Imran, salah. Tetapi yang benar Ali Imran. Apa itu Ali? Keluarga. Masya Allah. Ya, begitupun di surah Ar-Ra'd. Kenapa dinamakan surah Ar-Ra'd? Karena di ayat 13 ada pengulangan Ar-Ra'd terkait dengan guru, terkait dengan sambaran petir, terkait dengan kilat.
maka surah ini juga dinamakan surah Ar-Ra'd. Nanti secara khusus dibaca satu persatu ayatnya, dipahami, ditadabburi jamaah sekalian, sehingga kita mendapatkan, mudah-mudahan dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah ini jamaah sekalian terkait dengan keesaan Allah, tentang pesan dakwah, tentang hari pengadilan di akhirat ya, terkait dengan azab Allah. Surah ini juga menegaskan apa yang benar adalah benar ya. Apa yang salah menjadi salah. Maka salah satu doa kita apa? Allahumma arinal haqqa haqqa ya. Wa arinal batila batila. Ya Rabb, minta tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah. Ini harus kita baca apalagi menjelang pemilu ini. Doa ini ya. Jangan salah coblos ini. Masya Allah ya. Oh amin. Bukan doa. Ini sensitif. Jangan salah pilih. Maka doanya tadi itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Tunjukkan ya Allah mana yang benar. Ketika kita sudah ikhtiar, menurut kita hati nurani ini benar, maka pilih. Jangan bukan karena sentimen apapun, saya tidak suka kepada 01 atau 02, 03. Jangan itu, bukan karena sentimen. Apalagi karena fulus, aduh jangan itu. Nanti dipertanggungjawabkan, mau nggak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, kalau pilihannya karena itu, pilihannya karena hati nurani. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengajak manusia untuk tidak tertipu oleh kepalsuan dunia. Nah ini ya. Dan karena itu maka kepalsuan pasti akan sirna. Kebatilan pasti lambat laun juga akan terkuak. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maaf sekalian, surah ini terkait dengan orang-orang yang saling bermusuhan. Maka orang-orang bermusuhan itu dimanapun tidak baik. Ya, bukan hanya mendatangkan kebaikan, tidak sama sekali. Justru mendatangkan keburukan. Belakangan ini kita di kemarin itu ya di televisi ada yang carok. Ini ada orang Madura di sini? Enggak ada. Ya Masya Allah ya. Yang dibunuh naudzubillah min dzalik finnar, yang membunuh naudzubillah sama. Terus apa yang mau dicari? Maka jauhi untuk saling bermusuhan. Apalagi bermusuhannya dengan keluarga, naudzubillah min dzalik. Apalagi bermusuhannya dengan istri, dengan suami, dengan anak. Ayo kita luruskan hati. Maka kita ngaji hari ini ya. Yang pernah menyakiti kita, maafkan saja udah. Dengan kita memaafkan, insya Allah sehat jasmani dan rohani. Bayangkan kalau kita terus dendam, maka sesungguhnya sedang menumpuk api neraka itu. Ya Masya Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 sampai 10 tadi, sampai 11, 12, 17 itu terkait dengan bukti kekuasaan Allah dan kesempurnaan ilmunya. Kita lihat tadi Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Tilka itulah ayatul kitab, ayat-ayat Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Walladzi, Alkitab Al-Quran itu alladzi unzila ilaika,
yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rabbikal haqq, dari Allah yang al-haq, yang maha benar, pasti benarnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sudah pasti benar Al-Qur'an dan kita meyakini kebenaran Al-Qur'an, tapi kata ayat ini, ayat 1 ini, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia la yu'minun, tidak percaya, tidak beriman. Ya, jangankan omongan kita ya, jangankan omongan manusia, omongan Allah, firman Allah saja banyak orang yang tidak percaya, banyak yang tidak meyakini. Apalagi kadang-kadang omongan pimpinan kita ya, manusia pada umumnya. Ya, maka kita sebagai umat yang beriman, jamaah sekalian, maka yuk kita yakini kembali Al-Qur'an. Nah, surah Ar-Ra'd ini mengawali dengan itu, jamaah sekalian. Nah, kita masuk ke berikutnya di ayat 1 sampai 10 itu terkait dengan bukti kekuasaan Allah. Ya, tentang kesempurnaan ilmu. Akan bahas secara khusus ayat 11, 12, 13. Di ayat 11 tentang kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka. Nah, kita akan bahas secara khusus nanti ya. Jadi keruntuhan dari satu bangsa ini tergantung kepada kitanya. Kalau kitanya baik, ya maka baik itu bangsa. Yang nggak usah bangsa deh, dalam lingkup terkecil adalah keluarga ya. Keluarga itu akan baik manakala kitanya baik. Kalau kitanya baik, terutama bapak-bapak nih sebagai uswah hasanah di keluarganya, ya baik buruknya keluarga bergantung kepada kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya baik, maka insya Allah memunculkan generasi-generasi istrinya baik, anak-anaknya baik ya. Meskipun secara rumusnya begitu. Meskipun secara rumus ada, bisa jadi bapaknya adalah seorang nabi, anaknya belum tentu menjadi nabi. Ya. Bapaknya saleh, anaknya belum tentu saleh. Kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi, anaknya saleh apa tidak? Tidak. Kan'an. Apalagi kita, ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama. Anaknya tentu kita pengen jadi ulama, pengen menjadi orang besar, orang yang saleh. Ya, maka uswah hasanah ada pada diri kita. Ayat ke-12 sampai 17 terkait dengan tanda-tanda keesaan Allah, terkait dengan Ar-Ra'd tadi. Kita akan bahas secara khusus di ayat 11, 12, 13 ini, jamaah sekalian. Lalu kemudian kandungan surah Ar-Ra'd ini terkait dengan setiap manusia memperoleh balasan perbuatannya masing-masing. Di ayat 18 sampai 24 terkait dengan beberapa sifat perbuatan mulia dalam Islam ya. Lalu terkait dengan ayat 25 sampai 27-nya sifat perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah, ayat 28 sampai 29 terkait dengan ketentuan bagi orang yang beriman serta balasan mereka. Jadi jangan kira jamaah sekalian, setitik dzarrah, sebesar biji kebaikan ya, tidak ada balasan dari Allah. Tidak, jamaah sekalian, semua pasti Allah balas, termasuk kebaikan kita jamaah sekalian. Sebiji dzarrah, sekecil atom atau partikel terkecil dari atom itu apa deh? Mungkin setelah atom tidak ada lagi partikel terkecil misalnya. Keburukan yang kita tanamkan itu semuanya juga Allah akan balas. Maka ayatnya di surah Al-Isra itu yang kita hafal semuanya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jikalau kita mengerjakan kebaikan, maka kebajikannya itu untuk diri kita.
Wa in asa'tum falaha. Dan jangan coba-coba juga kita melakukan keburukan. Keburukan itu juga datangnya dari kita dan kembali kepada kita. Wah, kalau membahas ayat ini jamaah sekalian, maka mestinya tidak ada orang yang serakah, tidak ada orang yang tidak saleh. Semuanya saleh, semuanya baik, ya. Semuanya insyaallah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyadari. Tapi memang dasarnya manusia. Manusia itu terambil dari kata al-insan. Al-insan itu seakar kata dengan nasia, ya. Nasia itu lupa, sering salah dan lupa. Mahallul khata' wan nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Memang tempatnya salah dan lupa. Maka itu ada wahyu jamaah sekalian, ya, ada wahyu. Dan karena kita ini dalam pantauan Allah, ya, maka bahkan di ayat yang lain itu kita ini sesungguhnya kemanapun ada pengawal yang tidak terlihat. Siapa pengawalnya? Malaikat Raqib di sebelah kanan kita, Atid di sebelah kiri kita. Ada pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Wah, kalau begitu kita masya Allah, ya. Jadi kalau begitu, kalau ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi, kalau CCTV ini kan ada CCTV, ya. CCTV tahu apa ini? Ya, CCTV, ya. Hah? Kalau CCTV yang ada di masjid bisa nggak mengawasi yang ada di depan jalan sana? Nggak bisa, karena hanya dipasang di masjid, hanya di wilayah masjid saja. Kalau sudah bergeser RT, bergeser RW, atau bergeser ke masjid yang lain sudah tidak bisa. Tapi malaikat Raqib dan Atid itu CCTV-nya selalu ada kemanapun dan dimanapun kita berada. Masya Allah. Kadang-kadang kita lebih takut sama CCTV daripada takut kepada Allah. Baik jamaah sekalian, ayat-ayat berikutnya, ayat 30, 31, 32 sampai 34, 35 sampai 36, 37, 38, 39 sampai 43 itu terkait dengan pengutusan Rasul kepada manusia, merupakan sunnatullah, ya. Karena sunnatullahnya begini jamaah sekalian, saya pernah nulis tentang tarikhul anbiya wal mursalin, sejarah nabi dan rasul. Setiap adanya kekacauan di bumi ini, ya, lalu kemudian diutuslah seorang rasul. Seorang rasul ini berdakwah lalu mengajak kepada mereka, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang saleh, ada yang tidak. Bagi yang saleh inilah kemudian dibawa atau mengikuti ajaran dari nabi atau rasul yang mengajarkan kepada mereka. Sedangkan yang salah, yang durhaka kepada Allah, karena kedurhakaannya itu kemudian diazab oleh Allah. Maka selesai semua orang yang durhaka kepada Allah itu habis. Misalnya Nabiullah Nuh, bagi yang beriman kepada Nabiullah Nuh ikut bahteranya Nabi Nuh. Yang tidak beriman kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, semua hancur lebur, masuk di telan bahtera, ditelan oleh, kalau sekarang tsunami, ya. Kalau sekarang tsunami, dan zaman Nabi Nuh sudah ada tsunami itu, ya, karena banjir yang besar, kemudian orang-orang yang durhaka itu kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah. Tinggal orang-orang yang saleh. Begitu Nabiullah Nuhnya meninggal, ada lagi yang sekelompok dari satu orang, dua orang, terus orang yang kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutus lagi nabi, begitu selanjutnya dan selanjutnya. Nabiullah Lut misalnya, ketika yang beriman kepada Allah tinggal bersama Nabiullah Lut. Yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah, mereka mati karena hujan batu.
Mereka mati diazab oleh Allah karena badai yang besar. Tinggal orang-orang yang beriman. Nabiullah Nuh wafat, begitu lagi dan seterusnya. Nah itu. Nah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memahami coba ar-ra'ad atau petir tadi ya. Ada yang memahami, misalnya kita lihat di Majmu' al-Fatawa al-Kubra Ibnu Taimiyah itu. Meskipun mengutip hadisnya itu hadis marfu' ya. Diriwayatkan misalnya dari Ali bin Abi Thalib, ar-ra'ad itu atau barqun itu atau kilat itu ya. Ar-ra'ad itu ada yang mengatakan bahwa ar-ra'ad itu kelompok malaikat yang bertugas mengatur awan. Ya, ibarat penggembalanya itu. Jadi kalau wujudan dari malaikat yang sedang mengatur ya mengatur petir itu ya. Jadi sesungguhnya itu malaikat yang mengatur semua itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa ar-ra'ad itu ya, ini dari Ali bercerita bahwa guru atau ar-ra'ad atau ra'dan adalah suara geraman para malaikat yang menggiring awan serta kilat atau sawa'iq ya. Dalam rangka malaikat itu mengumpulkan menggiring awan sehingga menjadi hujan itu. Jadi kalau kita ada sambaran petir dan seterusnya, itu sesungguhnya ada malaikat yang sedang mengatur itu semua. Ya, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga misalkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya memberikan satu wawasan kepada kita terkait dengan memang ada khusus malaikat petir ya. Bahwa cahaya panas yang dihasilkan oleh petir, oleh barqun itu adalah merupakan cahaya yang muncul dari cambuk para malaikat. Masya Allah ya. Sehingga kalau itu kilat itu menyambar, maka kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa faedahnya atau keutamaannya, manfaatnya kita membaca surah Ar-Ra'd ini? Banyak sekali jamaah sekalian. Yang pertama ya, Ar-Ra'd ini menjadi wasilah agar terselamatkan dari petir. Kalau ada petir yang menyambar itu kalau kata orang Sunda geludug. Iya. Petir yang menyambar disertai dengan suara gemuruh, nah itu ya. Ya, maka bacalah surah Ar-Ra'd. Ya, bacalah surah Ar-Ra'd. Kemarin ini belum lama di mana di Ciputat itu ya, ada yang tersambar petir atasnya terbakar itu. Terbakar. Maka biar kita diselamatkan, baca surah Ar-Ra'd ini ya, diamalkan jamaah sekalian. Kalau sambaran petir dan seterusnya, membaca surah Ar-Ra'd, ketika kita mendawamkan membaca surah Ar-Ra'd, maka kelak masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Selain itu dapat menolong orang yang dikenalnya. Ada Pak Sony ya, kita ajak, yang lain-lain kita ajak dan seterusnya. Kalau kita berada di luar rumah, sedangkan kita dalam keadaan hujan deras, petir menyambar, ya baca paling tidak semuanya, tapi ayat ke-13-nya saja. Ya. Segera buka HP kalau tidak hafal, baca ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini juga kenapa surah Ar-Ra'd dinamakan surah Ar-Ra'd, karena ayat 13 ini ya. Dan amalkan ketika ada petir menyambar lagi di luar dan seterusnya, baca surah Ar-Ra'd ayat 13.
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده. Masya Allah, kalau kita jarang bertasbih, kalah itu dengan ar-ra'd, dengan kilat, dengan guruh. Ternyata jamaah sekalian, wa yusabbihur ra'du bihamdih, guruh itu bertasbih memuji Allah. Insyaallah di ayat yang lain, kalau kita melihat daun-daun yang sedang bergoyang, itu sesungguhnya daun itu, kalau kita bisa mengerti bahasa mereka, daun itu pun sedang bertasbih memuji Allah. Adanya kilat yang menyambar, kata Allah, wa yusabbihur ra'du bihamdih, guruh itu, kilat itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatih, ya, begitupun dengan para malaikat, mereka juga bertasbih. Kenapa? Min khifatih, karena mereka takut kepada Allah. Takut di sini bukan takut lari, ya. Kalau takut kepada Allah justru kita harus mendekat, memuji Allah, menyebut Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus takut kepada Allah dengan menyebut namanya, memujinya, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Wa yursilus sawa'iq fayusibu biha man yasha. Allah melepas halilintar, petir itu, lalu menimpakan kepada siapa yang dikehendaki, ya. Fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah, ya, dan Allah dan mereka, ya, fayusibu biha man yasha, menimpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, wa hum yujadiluna fillah, ya, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, wa huwa syadidul mihal, Allah adalah Rabb, Tuhan yang maha keras siksanya. Jadi ada yang masih membantah tentang Tuhan, terhadap Allah, ada yang tidak meyakini Allah, tidak mengimani Allah, padahal Allah menampakkan ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, ya. Yang ketiga jamaah sekalian, kita membaca surah Ar-Ra'd maka memperoleh pahala 10 kebaikan dengan timbangan semua awan yang berlalu. Jadi awan yang ada di langit itu ditimbang, maka 10 atau 10 kebaikan dengan timbangan yang ada di awan itu karena kita membaca surah Ar-Ra'd. Ini misalnya ketika sabda Nabi, siapa yang membaca surah Ar-Ra'd, ya, surah ini, maka akan memperoleh pahala 10 kebaikan seberat semua awan yang berlalu pada hari itu, ya. Masya Allah. Lalu yang selanjutnya jamaah sekalian, yang terakhir, kenapa kita harus membaca surah Ar-Ra'd? Siapa yang membaca surah Ar-Ra'd, maka itu menjadi wasilah, menjadi doa agar terhindar dari berbagai macam penyakit, penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit-penyakit kronis yang ada di dalam, ya. Ya, misalnya karena itu maka baca surah Ar-Ra'd paling tidak di ayat 28-nya jamaah. Terus saja menjadi amalan kita baca surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kalau ada yang galau, ingat Allah. Nggak punya hutang, ingat Allah. Hilang nggak utangnya? Ya masih tetap. Tapi tidak galau, ya, tidak galau. Ini sudah punya utang, sudah banyak masalah, galau pula. Ya Allah. Padahal kata Allah, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Masih nambah lagi bisa ini? Ya, belum kita bahas satu persatunya, tapi secara umum kita sudah bahas ya. Ya, maka jamaah sekalian yang punya penyakit paru-paru, penyakit jantung, ya, penyakit apa gitu, penyakit hati dan seterusnya itu, baca, dawamkan ini. Syukur-syukur kita baca surah Ar-Ra'd semuanya, tetapi kalau tidak sempat, paling tidak baca ayat yang ke-28. Ya, kalau ada kilat menyambar, kita sedang berada di luar, sedang pakai motor misalnya, atau sedang di luar yang tidak memungkinkan untuk masuk, atau bahkan di rumah, silakan baca surah Ar-Ra'd ayat 13. Kita dawamkan jamaah sekalian. Kita masuk dalam waktu 5 atau 10 menit ini coba kita lihat ini ayat yang sering disampaikan ini ya. Di ayat 11. Nanti kalau memungkinkan waktunya kita akan sambung 11, 12, 13. Kita cepat saja. Ayo kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Masya Allah. Wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, ya. Di muka bumi dan di belakangnya, ya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Yahfazunahu min amrillah. Masya Allah jamaah sekalian, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Pagi penjaga malaikat malam, aplusan dengan penjaga malaikat siang. Apa kita tidak malu itu kalau berbuat maksiat jamaah sekalian? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Sungguh Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'a, dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Semoga kita semua ya diberikan kebaikan tentu. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Coba kita bahas cuma sedikit ya. Ini ayat yang ini sering agak kurang tepat memahaminya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Biasanya motivator sering menyampaikan ayat ini nih. Allah tidak merubah satu kaum
kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Itu sudah benar. Tapi jangan dipotong dari situ karena ada ayat itu tidak berdiri sendiri, ada sambungannya tuh, lahum muaqibatun dan seterusnya. Ya. Ya, sebagian umat Islam mungkin berpendapat bahwa ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim menjelaskan bagaimana Allah akan merubah nasib suatu bangsa atau satu kaum jika mereka tidak merubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan merubahnya, ya. Padahal potongan ayat selanjutnya itu wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Siapa yang Allah kehendaki itu berupa keburukan, maka mereka tidak bisa menolaknya. Kebaikan dari Allah juga tidak bisa menolaknya. Ya. Ya, tentu semua yang Allah berkehendak kepada siapapun atau berapapun yang dikehendakinya sesuai dengan kekuasaan Allah. Ya, ketika Allah ingin memberikan keburukan kepada satu kaum, tidak bisa ada yang menghalanginya. Begitupun sebaliknya, kebaikan menjaga seseorang itu, Allah ingin menjaga seseorang itu, misalnya Allah takdirkan seseorang itu mau dengan cara apapun pasti akan terlaksana. Kun fayakun. Coba kita lihat lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini tadi jamaah sekalian. Maka itu At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini bahwa setiap manusia itu selalu didampingi oleh malaikat-malaikat, malaikat siang, malaikat malam yang silih berganti. Ini jamaah, masya Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi. Mungkin jarang yang tahu. Padahal ayat ini, ayat 11 ini, kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, dalam tafsir Jam'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, makna ayat ini manusia selalu didampingi, selalu diikuti atau diiringi oleh malaikat, baik itu malaikat siang maupun malaikat malam. Ketika di pagi hari begini, A+ menjaga kita. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, malaikat siang datang, pada saat itu malaikat malam meninggalkan seseorang itu. Saat sore malaikat siang pergi sedangkan malaikat malam mulai datang. Ya, gitu makna ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam tafsir At-Tabari itu yaqulu ta'ala, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin min afiyatin wa ni'matin fayazilu dzalika anhum wa yahlikuhum hatta yughayyiru ma bi anfusihim min dzalika bidzulmin ba'dhum ba'dha wa i'tad wa i'tida'u ba'dihim ala ba'd. Ya. Allah tidak merubah keadaan satu kaum yang berupa sehat sejahtera, penuh kenikmatan, kemudian kenikmatan itu menjadi dibuang dan dirusak oleh Allah sampai mereka mengubah sesuatu yang ada pada diri pribadi mereka. Apa itu? Yaitu dengan sikap zalim antara sesama, permusuhan terhadap orang-orang lain, maka itu menjadi penyebabnya. Itu penjelasan dari Al-Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya. Ya, jamaah sekalian, ada lagi misalkan Al-Qurtubi, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akhbarallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah annahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yaqa'a minhum taghyirun imma minhum aw minan nadhiri lahum aw mimman huwa minhum bisabab kama ghayrahu bil munhazimina yauma Uhudin bisababi taghyirir rumati bi anfusihim ila ghairi hadha min amthilati syari'ah falaysa ma'na al-ayah annahu laysa yanzilu bi ahadin uqubatun illa bi an yataqaddama minhu dhanbun bal qad tanzilul masa'ib bi dhunubil ghair kama qala
sallallahu alaihi wasallam, "Wa qad su'ila an-nahliku wa fina as-salihun?" Qala, "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya. Misalnya ini terjadi kepada perang Uhud ya. Konteksnya sesungguhnya terkait dengan ayat ini. Allah memberikan informasi bahwa Allah tidak mengubah satu kaum sehingga ada salah satu di antara mereka ada yang mengubahnya. Bisa jadi dari golongan mereka sendiri, bisa jadi faktor lain ya dari pengamat dan seterusnya. Bisa penyebab yang masih mempunyai hubungan sebagaimana pasukan misalnya yang dikalahkan, kan contoh-contoh misalnya syariat. Jadi kalahnya perang Uhud itu ya bukan sesungguhnya kekalahan itu disebabkan oleh ada satu pasukan yang sesungguhnya kata Nabi pasukan itu jangan pergi kemanapun ya. Pasukan itu ada 50 pemanah yang ditempatkan oleh Rasul di Jabal Rumah ya. Di Jabal Rumah itu jangan turun ya, jangan pergi dari posisi itu sebelum ada komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pas ini kalau kita dalam konteks pilpres ini harus ikut komando. Kalau tidak ikut komando, turun itu 50 pasukan pemanah karena gonimah ya, berebut harta rampasan perang, ya udah itu menjadi penyebab kekalahan. Dikira orang-orang kafir Quraisy itu sudah pulang ya, maka yang 50 ini juga ya, siapa yang tidak ijo melihat gonimah harta rampasan perang itu jadi turun ya. Padahal itu dijadikan taktik ya. Kemudian kaum kafir Quraisy berbalik arah lalu justru menyerang balik. Nah, di situ kekalahannya. Ini terkait dengan ayat ini ya. Nah, demikian jamaah sekalian ya, kita harus akhiri. Nanti saya akan kirimkan jika ada yang memerlukan mau dibaca ulang, akan kirimkan PowerPoint-nya. Ya, ini ayat 12 ayat 13 tentang guru tadi itu ya. Kita sudah jelaskan bahwa mereka bertasbih semuanya sebagaimana malaikat juga bertasbih. Maka ketika ada petir kita membaca doa ini, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Udah hafal ini ya? Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yusabbihur ra'du bihamdi. Yang ar-ra'd petir guruh ya. Wal malaikatu min khifati, guruh para malaikat juga bertasbih memuji karena takut kepada Allah, min khifati. Jadi adanya petir itu sesungguhnya sedang tasbih mereka sebagaimana tasbihnya para malaikat. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu satu lagi ya, satu amalan lagi jamaah sekalian, satu amalan lagi, 1 menit saja. Di surah ke-13 ini ya, di surah 13 baca ini, qul huwa rabbi la ilaha wa ilaihi matab. Ya, dalam kondisi sulit, kelaparan, kesusahan, kebingungan, baca ayat ini. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Gak punya uang, baca ini. Apakah dengan baca ayat ini kemudian Allah segera turunkan uang? Bisa jadi. Tetapi paling tidak Allah tenangkan hatinya. Gitu ya, di ayat 30 ini. Ada juga di ayat 24 kalau mau itu ya. Kita baca juga, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah padamu karena kesabaranmu. Salamun alaikum bima sabartum fi ni'ma uqbad dar. Ayat 24 ini silakan dibaca jamaah sekalian ya. Jadi nanti para malaikat itu mendatang
alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, ya. Salamun alaikum, keselamatan tercurah kepadamu kata para malaikat karena kesabaranmu itulah sebaik-baik tempat kesudahanmu. Maka ini diamalkan oleh misalnya oleh Abu Bakar, bahkan oleh Nabi, ya jamaah sekalian. Setiap Nabi itu senangnya ziarah, ya. Salah satu yang sering dikunjungi oleh Nabi adalah makam para syuhada, ya. Dan kemudian diikuti oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Yang dibaca ketika dikubur adalah ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sama seperti para malaikat menyapa kita semua, di sini tempat yang terbaik, salam, Allah berikan keselamatan. Wallahu a'lam bissawab, yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab apa itu cukup? Ada? Masya Allah. Silakan. 1-2 orang silakan. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang. Saya bertanya tentang yang di ayat 11 dan dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri. Nah ini pertanyaan pertama, asbabul ayat ini pun sebetulnya untuk kaum siapa? Kenapa disebut kaum? Yang kedua, kalau disebut kaum kan berarti banyak hubungan peperangan. Nah, bagaimana hubungannya misalkan sekarang di Indonesia ini sedang ada pemilu dan satu mengajak untuk ada perubahan. Satu lagi tetap dengan keadaan yang Allah akan mengikuti siapa. Dan ini kalau satu mau berubah dan satu lagi tidak mau berubah, nah ini bagaimana? Salam. Berat ini pertanyaannya. Ada lagi? Cukup ya? Ya, terkait dengan apa tadi kita sudah jelaskan. Ini terkait dengan peristiwa Uhud tadi ini di penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Di tafsir Al-Qurtubi, ya. Konteksnya betul, kaum itu berarti tidak sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya konteksnya bukan itu sebenarnya, tapi kita memahaminya sering ayat ini dijadikan Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu sendiri akan merubahnya. Bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah ketika Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya itu kalau kita kaitkan dengan ini kan potongan innallaha la yughayyiru ma biqaumin dan seterusnya itu. Ya, kalau kita kontekstualisasikan ya dengan sababul wurud, dengan asbabul wurudnya terkait dengan satu kaum atau sekelompok orang yang tidak patuh terhadap perintahnya Nabi. Tadi itu ada 50 pemanah tadi di Jabal Rumah. Kalau kita ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud, ada Jabal Rumah itu enggak terlalu tinggi sekali sebenarnya. Itu jamaah umroh atau haji itu biasanya senang naik ke sana. Disitulah pemanah itu menjadi titik poin, ya, dan menjadi benteng terakhir dari Rasulullah SAW. Dan Rasul sudah mewanti-wanti jangan bergeser sejengkal pun kecuali ada instruksi dari Rasulullah. Tapi logistik itu kadang-kadang ya, logistik itu lebih menggoda. Apa yang menggoda? Adalah ghanimah tadi, harta rampasan perang. Di bawah sudah rebutan. Masing-masing mengondisikan ada harta rampasan perang. Karena memang saat itu atau detik itu kaum kafir Quraisy itu terpukul mundur, kalah dengan pasukan yang sudah ditata oleh Nabi di bawah. Selain ada pasukan lagi di atas, ya, di atas yang 50 pemanah tadi itu, sehingga kaum kafir Quraisy itu kocar-kacir. Artinya apa? Kalau ingin menang, ya baik paslon 01, 02, 03,
kalau mau menang, ikuti yang pertama punya strategi. Rasul punya strategi. Yang kedua, ikuti pimpinan, ikuti imam. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeser dari itu. Kalau gerakannya sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah apalagi logistiknya besar. Wah, fulusnya besar, ini bisa mengacaukan, bisa kalah. Tapi fulus tidak menjadi tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana ridho Allah, bagaimana tujuan utamanya adalah taat kepada baginda Nabi. Kalau itu, maka insya Allah menang. Jadi secara syariat taktiknya Rasul itu sudah luar biasa bagus, luar biasa baik. Tapi karena ada segelintir orang atau kaum tadi itu, yang dalam bahasa Al-Quran ini tidak taat, turun berebut ghanimah, maka kaum kafir Quraisy ini yang dengan mereka punya taktik juga sudah terpukul mundur, sudah kocar-kacir. Akhirnya dengan pimpinannya yang masih kuat, kemudian berbalik arah, naik lagi ke gunung, menghantam yang sedang di posisi di bawah. Akhirnya qadarullah di perang Uhud itu kalah. Saya kira itu ya, jangan diperpanjang ini. Poinnya sudah kita tangkap, bahwa ikuti arahan pimpinan tertinggi, yakni baginda Rasulullah dalam hal ini. Yang kedua, jangan tergiur dengan logistik yang besar tadi itu. Tetap punya tujuan untuk kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jamaah sekalian. Kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.